Kingdom Animalia disebut juga dengan kingdom hewan. Hewan adalah kingdom yang sangat besar, seperti kingdom plantae. Ada beberapa jenis hewan sesuai tipenya. Ada cacing, nyamuk, kucing, ikan, dan yang sudah punah contohnya dinosaurus. Bagaimana cara membagi hewan ini menjadi susunan yang sangat rapi atau klasifikasi yang bagus? Dari hewan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang memiliki tulang belakang, dan yang kedua, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Manusia termasuk vertebrata atau avertebrata. Disebut avertebrata. A artinya tidak, dan vertebrata artinya tulang belakang. Mari kita lihat contoh hewan di atas. Cacing tidak memiliki tulang belakang, makanya termasuk hewan avertebrata. Nyamuk tidak memiliki tulang belakang, karena termasuk hewan avertebrata. Kucing dan ikan memiliki tulang belakang, maka termasuk vertebrata. Apakah dinosaurus memiliki tulang belakang? Untungnya, fosil-fosil dinosaurus menunjukkan bahwa dinosaurus berkerabat dekat dengan reptil, yang artinya dinosaurus memiliki tulang belakang. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang vertebrata dan avertebrata sangat luas. Avertebrata sangat luas. Maka dari itu akan kita bahas mengenai vertebrata terlebih dahulu. Manusia termasuk vertebrata atau avertebrata. Apakah ada tulang di punggung manusia? Pasti ada, bukan? Jika digambarkan contohnya tulang itu seperti ini, dan ada pergelangannya. Mengapa seperti ini? Sedangkan tulang di punggung manusia panjang? Karena baru digambarkan satu. Jika digambarkan kembali menjadi ada beberapa bagian. Ini merupakan sumbu tulang belakang. Dan ini ada di setiap hewan vertebrata. Jadi vertebrata adalah memiliki tulang belakang. Apa sajakah hewan yang memiliki tulang belakang? Yang pertama, hewan yang hidup di air disebut Pisces atau ikan. Yang kedua, ada hewan yang hidup di antara air dan daratan. Nama kelompoknya hidup di dua alam disebut amfibia. Contohnya adalah katak. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan bersisik disebut reptil. Lalu hewan terbang disebut aves. Lalu ada juga kelompok hewan vertebrata yang menyusui yang disebut mamalia. Apakah ciri-ciri dari tiap hewan vertebrata ini? Pertama, ikan bernafas dengan insang. Amfibia, karena hewan ini hidup di dua alam, maka bernafas dengan insang dan paru-paru. Pada saat di air, bernafas menggunakan insang. Dan pada saat di darat, bernafas menggunakan paru-paru. Reptil bernapas dengan paru-paru.
Aves juga bernafas dengan paru-paru. Dan mamalia juga sama, bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ciri yang sangat khas. Pisces memiliki sisik. Amfibia kulitnya tidak ditutupi sisik, tetapi ditutupi dengan kulit yang lembab. Reptil sama dengan Pisces, memiliki sisik. Aves, tubuh luarnya ditutupi oleh bulu. Sedangkan mamalia ditutupi oleh rambut. Perlu diingat bahwa bulu hanya dimiliki oleh Aves. Sedangkan pada mamalia yang sering kita sebut, jika bulu di tangan kita banyak, itu salah, tetapi banyak rambutnya. Kelompok hewan ini adalah kelompok vertebrata. Kita bahas ulang, Animalia adalah suatu kingdom yang besar. Dibagi dua, yang memiliki tulang belakang adalah vertebrata, dan tidak bertulang belakang adalah avertebrata. Kelompok vertebrata adalah ikan yang hidup di air, bernafas dengan insang. Amfibia yang hidup di dua alam, bernafas dengan insang dan paru-paru. Reptil yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru. Aves dan mamalia juga bernafas dengan paru-paru. Kita bahas mengenai cara reproduksi. Ada 3 cara untuk hewan vertebrata berkembang biak. Yang pertama dengan cara bertelur, yang kedua dengan cara melahirkan anak, yang ketiga dengan cara bertelur dan beranak. Bertelur bahasa biologinya disebut ovipar. Beranak disebut vivipar. Sedangkan bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Contohnya adalah platypus, mamalia berparuh bebek. Berikutnya cara membedakan kelompok vertebrata. Yang pertama cara berkembang biaknya. Yang kedua darahnya. Darah dibagi dua, yaitu berdarah panas dan berdarah dingin. Mari kita lihat kembali. Ikan bereproduksi dengan bertelur. Amfibia juga bertelur. Reptil bertelur. Maka Pisces, amfibia, reptil, dan satu lagi Aves juga disebut ovipar. Sedangkan mamalia adalah beranak, maka disebut vivipar. Lalu bagian kedua, darah panas adalah dapat mempertahankan suhu. Sedangkan darah dingin adalah suhu tubuhnya mengikuti suhu tubuh lingkungannya. Yang berdarah dingin adalah Pisces, amfibia, dan reptil. Sedangkan yang berdarah panas adalah Aves dan mamalia. Maka hewan vertebrata terdiri dari 5 kelompok. Ada yang bertelur, ovipar, ada yang beranak, vivipar, dan juga ada yang bertelur dan beranak, ovovivipar. Lalu ada yang bersifat panas, bisa mempertahankan suhu tubuh berbeda dengan suhu lingkungan. Ada juga yang berdarah dingin, suhu tubuhnya mengikuti suhu tubuh lingkungan.